Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi dengan saya Desri Ayu Adeningsi dengan NIM 2014040039. Baiklah, di sini saya akan memenuhi tugas dari RPM, yaitu Rancangan Pembelajaran Matematika, dengan dosen pengampu Ibu Nita Putri Utami. Enjoy this video. Baiklah, di sini kita akan bahas ada 6 materi yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu rincian minggu efektif. Yang kedua yaitu ada program tahunan. Yang ketiga yaitu ada program semester. Yang keempat yaitu ada KKM, kriteria ketuntasan minimal. Yang kelima yaitu ada KI dan KD, kompetensi inti dan kompetensi dasar. Yang keenam, yang terakhir yaitu ada silabus. Nah, kita masuk kepada materi pertama, yaitu rincian minggu efektif. Sebelum rincian minggu efektif, yaitu kita mengenal kalender akademik. Kalender akademik adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama 1 tahun ajaran. Yang mencakup yaitu permulaan waktu pelajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur. Berikut ada beberapa komponen dalam kalender akademik, yaitu ada permulaan waktu pelajaran. Permulaan waktu pelajaran di setiap satuan pendidikan dimulai pada setiap awal tahun pelajaran. Yang kedua yaitu ada pengaturan waktu pelajaran. Pengaturan waktu pelajaran yaitu minggu efektif belajar, yaitu jumlah minggu kegiatan pembelajaran di luar waktu libur untuk setiap tahun pelajaran pada setiap satuan pendidikan. Yang kedua, waktu pembelajaran efektif, yaitu jumlah jam pembelajaran setiap minggu yang meliputi jumlah jam pembelajaran untuk seluruh mata pelajaran termasuk muatan lokal. Ditambah dengan jumlah jam untuk kegiatan lainnya yang dianggap penting oleh satuan pendidikan. Yang ketiga yaitu ada pengaturan waktu libur. Penetapan waktu libur dilakukan dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku tentang hari libur, baik nasional maupun daerah. Yang keempat yaitu masa berlakunya 1 tahun. Kalender pendidikan atau kalender akademik memiliki masa berlaku yaitu maksimal 1 tahun, sehingga harus selalu diganti dalam setiap tahunnya. Selanjutnya, yaitu ada alokasi waktu kalender akademik, yaitu ada minggu efektif belajar. Minggu efektif belajar alokasinya yaitu alokasi waktunya minimum 34 minggu dan maksimum 38 minggu. Ini digunakan untuk kegiatan pembelajaran efektif pada setiap satuan pendidikan. Yang kedua yaitu ada jeda tengah semester. Alokasi waktunya maksimum yaitu 2 minggu. Ini mencakup pada satu semester yaitu 1 minggu. Jeda antar semester yaitu maksimum 2 minggu antar semester 1 dan semester 2. Yang keempat yaitu libur akhir tahun pelajaran. Yang kelima yaitu ada hari libur keagamaan yaitu 2-4 minggu. Ada hari libur umum dan ada hari libur khusus. Yang mana hari libur umum ini maksimumnya 2 minggu, disesuaikan dengan peraturan pemerintah. Hari libur khususnya maksimumnya juga 1 minggu. Digunakan untuk satuan pendidikan sesuai dengan ciri kekhususan masing-masing. Yang ke-8 yaitu hari khusus atau kegiatan khusus sekolah ataupun madrasah, dengan alokasi waktunya maksimum 1 minggu. Ini digunakan untuk kegiatan yang diprogramkan secara khusus oleh sekolah tanpa mengurangi jumlah minggu efektif belajar dan waktu pembelajaran efektif. Kita masuk kepada rincian minggu efektif, yang mana rincian minggu efektif adalah hitungan hari-hari efektif yang ada pada tahun pelajaran berlangsung. Minggu efektif adalah perhitungan hari dan minggu efektif yang digunakan untuk mengatur kegiatan pembelajaran di sekolah. Tujuannya yaitu untuk kita bisa menyusun dan merencanakan program pembelajaran kita sesuai kita sebagai guru di kelas selama 1 tahun pembelajaran. Dengan demikian,
tujuan pembelajaran pada tiap-tiap pelaksanaan pembelajaran akan dapat tercapai dengan baik. Ada beberapa manfaat dalam rincian minggu efektif, yaitu untuk mengetahui hari dan minggu yang efektif dan tidak efektif untuk kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, sebagai pedoman bagi pendidik dan pengajar untuk membagi dan mengatur alokasi waktu kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, sebagai bahan acuan untuk membuat perangkat pembelajaran seperti program tahunan dan program semester. Selanjutnya, yaitu memudahkan bagi para pendidik dan pengajar dalam membuat dan menyusun RPP. Yang terakhir yaitu sebagai meningkatkan efektivitas pembelajaran di kelas. Selanjutnya kita masuk kepada komponen-komponen dalam menyusun rincian minggu efektif. Yang pertama yaitu ada identitas mata pelajaran, yang mana terdiri dari satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas, ada semester, serta ada tahun pelajaran. Yang kedua yaitu ada perhitungan alokasi waktu. Dalam perhitungan alokasi waktu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, jumlah bulan dalam tiap semester. Yang kedua, jumlah minggu dalam tiap bulan. Yang ketiga, jumlah minggu dalam tiap semester. Yang keempat, jumlah minggu tidak efektif dalam tiap semester. Yang kelima, jumlah minggu efektif dalam tiap semester. Yang keenam, jam pelajaran tiap minggu, dan yang ketujuh yaitu jumlah jam pelajaran yang efektif. Yang ketiga yaitu kita masuk kepada distribusi alokasi waktu. Distribusi alokasi waktu berisi rencana pembagian waktu dalam pembelajaran tiap kompetensi dasar yang akan disusun dalam rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Ini merupakan contoh kalender akademik yang mana kita dapat mencari minggu efektifnya dengan melihat kalender akademik. Satu minggu dianggap efektif apabila 3 hari atau lebih dalam minggu itu digunakan dalam proses pembelajaran. Dan apabila minggu itu dalam satu minggu tidak sampai ada 3 hari yang digunakan sebagai pembelajaran, maka minggu itu disebut dengan minggu tidak efektif. Selanjutnya yaitu ada contoh rincian minggu efektif, yang mana terdiri dari nama sekolahnya atau identitas sekolah. Seterusnya ada tempatnya, ada mata pelajarannya, ada kelas, ada semester, dan ada program dan ada tahun pembelajarannya. Di sini pada rincian minggu efektif mengacu kepada kalender akademik yang mana tiap semesternya ada 6 bulan. Di sini saya mengambil semester ganjil, yaitu dimulai dari bulan Juli sampai bulan Desember. Nah, pada bulan Juli kita menghitung berapa minggu pada bulan Juli, dan kita hitung berapa minggu efektifnya dan berapa tidak efektifnya. Di sini pada bulan Juli terdapat 4 minggu, yang mana 3 minggu efektif dan 1 minggu tidak efektif. Kita menghitungnya seperti itu sampai dengan bulan Desember. Nah, jadi pada satu semester yaitu semester ganjil terdapat 26 minggu seluruhnya, yang mana terdiri dari 19 minggu efektif dan 7 minggu tidak efektif. Kita masuk kepada materi kedua, yaitu program tahunan. Yang mana program tahunan merupakan program umum setiap mata pelajaran untuk setiap kelas yang berisi tentang garis-garis besar yang hendak dicapai dalam 1 tahun dan dikembangkan oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan. Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mengembangkan program tahunan. Yang pertama yaitu menelaah kalender pendidikan. Yang kedua yaitu menandai hari-hari libur. Yang ketiga, menghitung jumlah minggu efektif. Yang keempat yaitu mendistribusikan alokasi waktunya. Ada beberapa komponen yang harus diperhatikan dalam menyusun program tahunan. Yang pertama yaitu identitas, yang terdiri dari mata pelajaran. Yang kedua ada kelas, dan yang ketiga ada tahun pelajaran. Yang kedua yaitu ada format isian, yang mana formatnya terdiri dari format semester. Ada standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok, serta alokasi waktu. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam perencanaan program tahunan. Yang pertama yaitu ada kurikulum. Selanjutnya ada kemampuan perkembangan siswa, ada kondisi sekolah, dan terakhir yaitu ada keadaan guru.
Ini merupakan contoh program tahunan yang terdiri dari satuan pendidikannya, ada nama sekolahnya, ada mata pelajarannya, ada kelas, serta ada tahun pelajaran. Yang mana pada program tahunan ini ada tabelnya yang terdiri dari kolom semester, standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok, serta alokasi waktu. Kita masuk kepada materi yang ketiga, yaitu program semester. Yang mana program semester adalah program yang berisikan garis-garis besar mengenai hal-hal yang hendak dilaksanakan dan dicapai dalam satu semester. Program semester ini merupakan penjabaran dari program tahunan. Selanjutnya, komponen-komponen dalam menyusun program semester, yaitu ada identitas, yang mana terdiri dari satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas, semester, dan tahun pelajaran. Yang kedua yaitu ada format isian yang terdiri dari materi, alokasi waktu, bulan yang terinci per minggunya. Selanjutnya kita masuk kepada langkah-langkah penyusunan program semester. Yang mana langkah pertama yaitu memasukkan KD. Memasukkan KD, topik, dan subtopik bahasan dalam format program semester. Yang kedua yaitu menentukan jumlah jam. Menentukan jumlah jam pada tiap kolom minggu dan jumlah tatap muka per minggu untuk mata pelajaran. Yang ketiga yaitu mengalokasikan waktu. Mengalokasikan waktu sesuai dengan kebutuhan bahasan topik dan subtopik pada kolom minggu dan bulan. Yang keempat yaitu membuat catatan. Yang mana membuat catatan atau keterangan untuk bagian-bagian yang membutuhkan penjelasan. Di sini merupakan contoh format program semester yang terdiri dari satuan pendidikan, ada mata pelajaran, ada kelas, ada semester, ada tahun pelajaran. Yang terdiri dari tabel yang berisikan kolom materi pokok, SKKD, ada alokasi waktu, ada bulan-bulan per semester. Jika di sini saya ngambilnya semester ganjil, yaitu dimulai dari bulan Juli sampai bulan Desember. Selanjutnya yaitu kriteria ketuntasan minimal atau KKM. KKM, ketuntasan minimal, adalah prinsip penilaian yang menggunakan kriteria tertentu dalam menentukan kelulusan peserta didik. KKM juga sering disebut sebagai tolak ukur atau standar, di mana KKM memiliki ketuntasan di mana KKM biasanya menggunakan sejumlah jenjang penilaian, yaitu dari 1 sampai 10 atau dari 1 sampai 100. Namun pada saat sekarang kita lebih sering menggunakan yaitu penilaian rentangnya 1 sampai 100. KKM harus ditetapkan sebelum awal tahun ajaran dimulai. Seberapapun besarnya jumlah peserta didik yang melampaui batas ketuntasan minimal, tidak mengubah keputusan pendidik dalam menyatakan lulus dan tidak lulus pembelajaran. KKM ditetapkan oleh satuan pendidikan berdasarkan hasil musyawarah guru mata pelajaran di satuan pendidikan, atau beberapa satuan pendidikan yang memiliki karakteristik yang hampir sama. Pertimbangan pendidik atau forum MGMP secara akademis menjadi pertimbangan utama penetapan KKM. Jadi KKM yang dibikin oleh grup guru MGMP. Selanjutnya ada fungsi dari KKM. Sebelum kita masuk pada komponen-komponennya, kita mengetahui dulu apa fungsi dari KKM. Yang pertama yaitu sebagai acuan bagi pendidik dalam menilai kompetensi peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar mata pelajaran yang diikuti. Yang kedua, sebagai acuan bagi peserta didik dalam menyiapkan diri mengikuti penilaian mata pelajaran. Yang ketiga, dapat dijadikan sebagai bagian dari komponen dalam melakukan evaluasi program pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah. Evaluasi keterlaksanaan dan hasil program kurikulum dapat dilihat dari keberhasilan pencapaian KKM sebagai tolak ukur. Oleh karena itu, hasil pencapaian KD berdasarkan KKM yang ditetapkan perlu dianalisis untuk mendapatkan informasi tentang peta KD
tiap mata pelajaran yang mudah dan sulit, dan cara memperbaikan dalam proses pembelajaran maupun pemenuhan sarana-sarana belajar di sekolah. Yang keempat, fungsinya yaitu merupakan kontrak pedagogik antar pendidik dengan peserta didik dan antar satuan pendidikan dengan masyarakat. Selanjutnya yaitu merupakan target satuan pendidikan dalam pencapaian kompetensi tiap mata pelajaran. Baru selanjutnya kita masuk kepada komponen-komponen penetapan KKM. Yang mana yaitu pertama ada kompleksitas. Kompleksitas merupakan tingkat kesulitan materi pada tiap indikator, kompetensi dasar maupun standar kompetensi. Semakin tinggi tingkat kompleksitas, maka semakin kecil skor yang dipakai. Rentang nilai yang digunakan, misalnya, jika kompleksitasnya tinggi, rentang nilai yang digunakan yaitu rendah, yaitu berkisar dari 50 sampai 64. Jika kompleksitasnya sedang, rentang nilai yang digunakan yaitu 64 sampai 80. Dan jika kompleksitasnya rendah, maka nilai yang digunakan yaitu tinggi, berentang dari 81 sampai 100. Pada kompleksitas ini akan bernilai tinggi apabila dalam mencapai kompetensi diperlukan hal-hal berikut. Yang pertama, guru memahami kompetensi yang harus dicapai peserta didik. Yang kedua, guru kreatif dan inovatif dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga, waktu yang dibutuhkan cukup lama karena perlu pengulangan dan ada latihan-latihan. Yang keempat, yaitu penalaran dan kecermatan peserta didik yang tinggi. Yang kedua, yaitu ada sumber daya dukung. Sumber daya dukung adalah sumber daya yang dapat mendukung tercapainya kompetensi meliputi sumber daya alam atau sarana prasarana, sumber daya manusia meliputi kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan lainnya. Pada aspek daya dukung, rentang nilai yang digunakan sangat fleksibel, sesuai dengan kondisi sekolah. Salah satu contohnya, jika daya dukungnya tinggi, maka rentang nilai yang digunakan juga tinggi, berentang dari 81 sampai 100. Jika daya dukungnya bernilai sedang, maka nilai yang digunakan juga sedang, yaitu 65 sampai 80. Dan jika daya dukungnya tinggi, jika daya dukungnya rendah, maka nilai yang digunakan juga rendah, berentang dari 50 sampai 64. Kita masuk pada komponen yang ketiga, yaitu ada tingkat kemampuan rata-rata siswa atau intek. Intek atau tingkat kemampuan rata-rata siswa diambil dari nilai rata-rata hasil seleksi penerimaan siswa baru, atau berdasarkan nilai hasil ujian nasional, atau berdasarkan nilai hasil ujian kelas, atau rata-rata yang diperoleh pada jenjang pendidikan yang lebih rendah. Tingkat intek siswa dapat dikelompokkan ke dalam 3 tingkatan. Yang pertama, tinggi, dengan skor mendekati atau sama dengan standar maksimum. Yang kedua, sedang, dengan skor di atas atau sama dengan pertengahan dari standar maksimum. Yang ketiga, rendah, dengan skor di bawah pertengahan maksimum. Contoh rentang nilai yang digunakan, jika intek siswa itu tinggi, maka rentang nilai juga digunakan tinggi, yaitu 81 sampai 100. Dan jika inteknya siswa itu sedang, maka rentang nilai juga sedang, yaitu 65 sampai 80. Dan jika intek siswa itu rendah, maka rentang nilai yang digunakan juga rendah, yaitu 50 sampai 64. Jika disimpulkan atau dibentuk ke dalam tabel, maka seperti ini bentuk dari komponen-komponen penetapan KKM, yaitu ada aspek yang dianalisis, yaitu ada kompleksitas, ada daya dukung, ada intek siswa. Dengan kriteria penilaiannya, ingat kalau kompleksitas semakin tinggi nilai kompleksitasnya, maka nilainya semakin rendah. Begitu juga dengan daya dukung dan juga intek. Daya dukung dan intek, apabila semakin tinggi nilai daya dukung atau nilai inteknya, maka rentang nilai yang dipakai juga semakin tinggi. Lanjut, kita masuk kepada faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam penetapan KKM. Yang pertama, guru atau kelompok guru menetapkan KKM mata pelajaran dengan mempertimbangkan 3 aspek kriteria.
Yang kita ketahui sebelumnya yaitu ada kriteria kompleksitas, ada daya dukung, dan juga ada intake. Hasil penetapan KKM indikator berlanjut kepada KD, SK, hingga KKM mata pelajaran. Selanjutnya, hasil penetapan KKM oleh guru atau kelompok guru mata pelajaran disahkan oleh kepala sekolah untuk dijadikan patokan guru dalam melakukan penilaian. Selanjutnya, KKM yang telah ditetapkan disosialisasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu kepada pihak peserta didik, orang tua, dan dinas pendidikan. Selanjutnya, KKM yang dicantumkan pada LHB, yaitu pada saat hasil penilaian dilaporkan kepada orang tua atau peserta didik. Selanjutnya, ini merupakan contoh dari format KKM, yang mana terdiri dari mata pelajaran, ada kelas, ada semester. Di sini sudah masuk pada kompetensi intinya, telah ditulis KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4-nya. Dan format kolom KKM yaitu ada kompetensi dasar, ada indikator, ada kompleksitas yang terdiri dari 3 bagian, ada nilai tinggi, nilai sedang, nilai rendah, ada daya dukung, dan juga ada intake, ada KKM indikator, ada KKM KD, dan juga ada KKM sahnya. Selanjutnya kita masuk kepada analisis KI dan KD. Analisis KD adalah kegiatan mengurai keterkaitan SKL, KI, KD atas berbagai bagiannya, menelaah bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh berbagai informasi pedagogik yang berguna untuk membuat perencanaan pembelajaran yang benar. Ada beberapa komponen yang harus diperhatikan dalam analisis KI dan KD. Yang pertama yaitu identitas mata pelajaran. Yang kedua ada standar kompetensi lulusan atau SKL. Yang ketiga ada KI, kompetensi inti. Yang keempat ada KD, kompetensi dasar. Yang kelima ada indikator. Yang keenam ada materi pembelajaran. Yang ketujuh ada kegiatan pembelajaran. Dan terakhir ada rencana penilaian. Selanjutnya yaitu ada langkah-langkah yang dapat digunakan dalam melakukan analisis SKL, KI, dan KD. Yang pertama, membaca substansi SKL pada tahun 2013. Yang kedua, baca dan mengkompresasikan dengan SKL tahun 2006. Yang ketiga, membaca SKL dan KI mata pelajaran. Yang keempat, menyusun kompetensi dasar yang mengacu pada SKL dan KI. Yang kelima, menjabarkan lingkup materi berdasarkan pada kompetensi dasar. Yang keenam, menuliskan aktivitas belajar siswa untuk mencapai kompetensi dengan mengacu pada silabus mata pelajaran. Yang ketujuh, menentukan teknik dan instrumen penilaian dengan mengacu pada silabus. Yang kedelapan, lakukan hingga seluruh SKL, KI, dan KD mata pelajaran terakomodasi. Dan yang terakhir, berdiskusi atau memadukan hasil analisis dengan teman seprofesi sehingga menghasilkan kesepakatan bersama. Ini merupakan contoh format dari KI dan KD, yang mana terdiri kolom KI, ada KD, ada indikator, ada materi pembelajaran, ada kegiatan pembelajaran, serta ada rencana penilaian. Kita masuk kepada materi terakhir yang akan saya bahas di sini, yaitu silabus. Yang mana silabus adalah suatu perangkat rencana dan pengaturan pelaksanaan pembelajaran serta penilaian yang disusun secara sistematis dan memuat komponen-komponen yang saling berkaitan, gunanya untuk mencapai penguasaan kompetensi dasar. Ada komponen-komponen dalam menyusun silabus. Yang pertama yaitu ada identitas mata pelajaran. Ada identitas sekolah, ada kompetensi inti atau KI, ada KD,
ada IPK atau indikator pencapaian kompetensi, ada materi pokok, ada nilai karakter, ada kegiatan pembelajaran, ada alokasi waktu, serta ada sumber belajar. Ada beberapa faktor yang perlu kita perhatikan dalam analisis menyusun silabus. Yang pertama yaitu relevansi. Relevansi mengandung arti bahwa cakupan, kedalaman, tingkat kesulitan, serta urutan penyajian materi dan kompetensi dasar dalam silabus sesuai dengan karakteristik peserta didik, baik kemampuan spiritual, intelektual, sosial, emosional, maupun perkembangan fisik. Selanjutnya yaitu ada fleksibilitas, yang mengandung makna bahwa pelaksanaan program peserta didik dan lulusan memiliki ruang gerak dalam kebebasan dalam bertindak. Ketiga yaitu kontinuitas, yang mengandung arti bahwa setiap program pembelajaran yang dikemas dalam silabus memiliki keterkaitan satu sama lain dalam membentuk kompetensi dan kepribadian peserta didik. Selanjutnya yaitu ada efektivitas. Dalam pembelajaran silabus yang berkaitan dengan keterlaksanaannya dalam pembelajaran dan tingkat pembentukan kompetensinya sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Selanjutnya yaitu ada efisiensi. Efisiensi dalam pengembangan silabus berkaitan dengan upaya untuk penghematan penggunaan data, daya, serta waktu tanpa mengurangi hasil atau kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Yang keenam yaitu ada konsisten. Konsisten mengandung arti bahwa antara standar kompetensi dasar, indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian memiliki hubungan yang konsisten dalam membentuk kompetensi peserta didik. Yang ketujuh yaitu memadai. Memadai dalam pertimbangan silabus mengandung arti bahwa ruang lingkup indikator, materi standar, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian yang dilaksanakan dapat mencapai kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Yang terakhir yaitu menyeluruh. Komponen silabus mencakup keseluruhan ranah kompetensi, yaitu ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Selanjutnya, ini merupakan format dari silabus, yang mana ada satuan pendidikan, yaitu nama sekolahnya, ada mata pelajaran, ada kelas, ada semester, ada alokasi waktu per semester, yaitu dihitung berdasarkan jam pelajarannya, ada tahun pelajaran, dan di sini juga telah masuk ada KI-nya, KI 1, KI 2, KI 3, KI 4, dan formatnya yaitu pada tabel ada kompetensi dasar, materi pembelajaran, indikator, nilai karakter, yang mana pada nilai karakter ini tergantung pada sekolahnya masing-masing. Boleh satu sekolah mengadakan nilai karakternya dan boleh tidak ada nilai karakternya, tergantung dari sekolahnya masing-masing. Selanjutnya ada kegiatan pembelajaran, ada alokasi waktu, ada sumber belajar, yang mana pada sumber belajar ini digunakan minimal 5 sumber belajar pada setiap KD-nya. Dan juga ada terakhir penilaian. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.